Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian dari bab taubat dari kitab karya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Di sini temanya adalah inqisamuz dzunub ila shaghair wa kabair. Terbaginya dosa-dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa yang pertama, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, yang artinya apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarangnya, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surga. Jadi berkahnya kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali adalah dosa-dosa kecil. Di para ulama membagi dosa besar dan dosa kecil. Lalu definisi dari dosa besar itu apa? Kullu ma aw'adallahu alaihi binnar fahuwa minal kabair. Setiap dosa yang Allah mengancamnya dengan neraka itu adalah termasuk dosa besar. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali, di antara dosa-dosa besar itu ada yang ada di hati, lisan, di perut, kemudian di kemaluan, di kedua tangan, dan kemudian ada yang di kaki, kemudian ada dalam seluruh anggota badan. Baik, yang pertama adalah yang di hati. Dosa yang ada di hati itu adalah asyirku billah, yakni syirik kepada Allah, na'udzubillah. Kemudian wal israru ala maksiyatih, terus menerus untuk durhaka kepada Allah, itu akan menjadi dosa besar. Ibarat pepatah dalam bahasa Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Jadi dosa apabila tidak kita segera bertaubat, terus menerus maksiat durhaka kepada Allah, maka itu termasuk dosa besar yang jumlahnya adalah masuk kategori dosa yang ada pada hati. Kemudian wal qanutu min rahmatih, dosa besar yang lain itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang kalau tidak semangat, tidak punya harapan, itu indikasi dia mendapatkan dosa. Gambarannya seperti ini, kalau kita putus asa menganggap bahwa Allah itu sudah tidak mampu, itu berbahaya sekali. Wala ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali adalah orang kafir. Kenapa kafir? Karena hatinya menutup. Menutup apa? Menutup bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk menolong seseorang dalam keadaan apapun. Jangan putus asa. Putus asa dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kehidupan manusia kadang-kadang diuji macam-macam lah. Ujiannya macam-macam beneran dalam kehidupan dunia. Namun ada orang yang beriman, ada orang yang tak beriman.
Orang yang beriman kadang-kadang diuji dalam kehidupan, hampir putus asa, ada kata hampir, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, putus asa sekali lagi adalah termasuk dosa besar, yakni kelompok kategori asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi hati kita menutup apa? Menutup bahwa Allah maha mampu untuk menyelesaikan persoalan, tapi kita tutup. Nah, itu adalah termasuk dosa besar. Jadi sifat qadirnya Allah itu dinafikan, dihapus dari hati. Kan dosa itu, menghapus sifat qadir, sifat maha kuasanya Allah, itu adalah dosa besar. Ini bagian-bagian hati kita kenali bahwa dosa yang terbesar itu adalah yang kategori di hati, mempersekutukan Allah, kemudian adalah senantiasa durhaka kepada Allah, kemudian berikutnya adalah berputus harapan dari rahmat Allah. Apapun keadaan kita, kita harus punya harapan. Boleh jadi orang kehilangan apapun, namun jangan hilang dari berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diselamatkan dari seluruh dosa besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.